Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Jemaah Masjid At-Taubah PT DMIA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pembicaraan kita masih berputar pada bab al-ikhlasi wa ihdari niyyah. Babul ikhlasi wa ihdari an-niyati. Bab ikhlas dan menghadirkan niat. Tentang menghadirkan niat. Sekarang kita akan membaca hadis yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis apa yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan ini dua sanad. Yang satu datang dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dan yang kedua dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Al-Imam berkata, wa an Abi Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin faqala inna bil madinati larijalan ma sirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri. Rawahu Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalafna bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhru
yang artinya dan dari Abu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Abu Abdullah Al-Ansari ini adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, ay ghazwati Tabuk. Konon kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu ghazwah, ai ghazwati Tabuk, yakni dalam suatu ghazwah, dan ghazwah yang dimaksud di sini adalah ghazwah Tabuk. Ghazwah itu adalah satu pasukan yang dipimpin atau yang Nabi bersama di dalam pasukan tersebut, maka itu dikatakan ghazwah. Ya, satu perang atau dalam satu pasukan yang berangkat ke medan perang di mana Nabi turut serta di dalamnya, imma jadi pemimpin atau imma jadi sebagai pengiring, pendamping. Tidak jadi panglima tapi jadi pendamping. Namanya ghazwah. Adapun satu pasukan yang berangkat ke medan perang tapi tidak diiringi atau tidak ada di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan ashkar atau ma'rakah. Ya, bukan ghazwah tapi ma'rakah. Ya, itu peperangan yang tidak ada di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam turut serta. Makanya istilah ghazwah ini berhenti hanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Selanjutnya bukan istilah ghazwah tapi ma'rakah. Ya, ma'rakah. Faqala, lalu beliau bersabda, inna bil madinati, sungguh di Madinah, larijalan, ada orang-orang atau kaum lelaki atau para lelaki, masirtum masira, ia mengikuti perjalanan kalian atau perjalanannya mengikuti perjalanan kalian sementara dia di Madinah. Ya, masirtum marsira, dia berjalan seperti kalian berjalan. Wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum, dan tidaklah kalian memotong atau memutus atau memotong lembah, maksudnya melintasi lembah, melintasi gunung dan lembah, illa kanu ma'akum, melainkan mereka itu selalu bersama kalian. Habasahumul marad, hanya saja mereka tertahan oleh sakit, tertahan oleh sakit. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat dengan lafaz illa syarakukum fil ajri, illa syarakukum fil ajri, melainkan mereka itu berserikat dengan kalian, bersekutu dengan kalian, artinya selalu bersama dengan kalian, fil ajri,
dalam ganjaran. Yani selalu mendapatkan selalu ganjaran mereka itu seperti kalian, karena mereka itu bersama dengan kalian. Hanya mereka tertahan dengan sakit saja, sehingga mereka jasadnya atau tubuhnya tidak bersama dengan kalian. Iya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka memiliki niat. Orang-orang yang ada di Madinah ini mereka memiliki niat untuk perang bersama dengan mereka, niat untuk berangkat ghazwah bersama dengan mereka, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena ia tertahan oleh penyakit, karena sakit, sehingga dia tidak bisa berangkat, maka yang mengiringi mereka niatnya saja. Tubuhnya tidak, tapi niatnya bersama dengan mereka. Makanya syarakukum fil ajr. Mereka orang-orang yang niat berperang tapi tidak jadi berangkat disebabkan karena ada uzur, ganjarannya sama seperti mereka yang berangkat. Mereka sama, bersekutu, bersama, selalu bersama di dalam ganjaran disebabkan karena niat mereka. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, warahul Bukhari an Anas radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, raja'ana min ghazwati Tabuk, kami kembali pulang dari ghazwati Tabuk, dari perang Tabuk. Jadi hadis Anas ini melengkapi atau menafsirkan, menjelaskan hadisnya Jabir bin Abdullah yang di atas. Kalau hadisnya Jabir bin Abdullah itu tidak disebutkan ghazwah apa, hanya disebutkan fi ghazwatin, dalam sebuah ghazwah. Nah, pada hadisnya Anas ini disebutkan ghazwahnya, yaitu ghazwati Tabuk, ghazwatu Tabuk. Maka bisa diartikan bahwa bisa dimaksudkan bahwa fi ghazwatin yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah adalah ghazwati Tabuk. Ya, ghazwatu Tabuk. Ya, dan ternyata yang kedua kondisinya adalah sedang kembali pulang menuju Madinah dari perang Tabuk, sebagaimana hadisnya Anas bin Malik, raja'na min ghazwati Tabuk, kita baru kembali dari perang Tabuk, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, inna aqwaman, sungguh ada kaum-kaum, maksudnya adalah para lelaki, para sahabat dari kaum lelaki. Inna aqwaman khalfana, sesungguhnya ada para laki di belakang kita. Bil Madinah, dia di Madinah, dia tertinggal di kota Madinah. Ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana, tidaklah kita atau kami, atau bisa kita kan, kita berjalan di satu lereng dan juga di satu lembah, melainkan mereka itu selalu bersama dengan kita. Habasahumul uzur, hanya saja mereka itu tertahan oleh uzur.
ya, tertahan oleh uzur. Jadi antara hadis Jabir bin Abdullah dengan Anas bin Malik ini saling menafsirkan, ba'dhum ba'dha, saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, umuman wa khususan, umum dan khusus. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadis ini dalam Babul Ikhlas wa Ihdarun Niyah, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Beliau ingin menjelaskan bahwa pengaruh niat itu amat sangat besar. Pengaruh niat itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya. Yang kedua, ingin menjelaskan tentang keutamaan niat. Keutamaan niat. Bila seorang hamba telah berniat untuk menjalankan ibadah atau suatu ibadah, jihad misalnya, berperang misalnya, atau mungkin ibadah yang lain, salat misalnya, puasa, atau haji misalnya, atau umrah misalnya, dia sudah berniat. Namun ketika ingin berangkat, dia tertahan oleh uzur. Bisa jadi mungkin disebabkan karena sakit atau yang lainnya, uzur syar'i yang lainnya, dia tertahan, tapi niatnya sudah jalan. Maka ibadah itu tetap berjalan niatnya, ya, dan ganjarannya itu sama dengan orang yang sedang menjalankannya, meskipun dia tertahan di tempatnya. Itu ibadah apa saja, tidak harus ghazwa, perang atau jihad, bahkan mungkin salat, ya, salat, puasa, zakat, atau haji atau umrah. Di sebagian kita ada yang demikian, dia sudah berniat untuk berangkat umrah atau untuk haji, qaddarallahu ma syaa fa'ala, uzur menahannya, entah sakit atau uzur yang lainnya, lalu ia tertunda atau tertahan untuk berangkat. Maka saat ia niat itu, teman-temannya berangkat, dia pun juga ikut berangkat. Aslinya, sejatinya ikut berangkat dengan niatnya, meskipun dia berada pada tempatnya, karena niatnya sudah bersamaan untuk berangkat dengan teman-temannya. Sudah niat saja. Oleh karena itu para ulama sangat memperhatikan niat. Hendaknya kita berhati-hati dengan niat. Ya, yang kedua, jika kita di kemudian hari akan melakukan kebaikan atau ibadah, niatkan dari sekarang. Karena dari sekarang niat itu sudah berjalan, ganjaran sudah datang, ganjaran sudah turun dari Allah Azza wa Jal, meskipun kita masih tertunda untuk melaksanakannya, disebabkan karena uzur atau sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang menahan. Ya, ini diantara keutamaan an-niyah. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Fikih hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini, saya mengambil istinbat yang diambil oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengambil beberapa fikih hadis dalam hadis ini. Yang pertama,
al-mujahiduna fi sabilillah afdalun minal qa'idina bidarajat. Para mujahid itu, yakni para mujahid fi sabilillah, afdal, lebih utama daripada al-qa'idina bidarajat, orang-orang yang duduk, orang-orang yang duduk beberapa derajat. Jadi lebih utama beberapa derajat dari orang-orang yang duduk di rumahnya, apalagi nggak ada niat sama sekali untuk berangkat. Itu sangat jauh perbedaannya. Yang kedua, man habasahu al-'udhru kana ka'ulid darar. Siapa saja yang tertahan oleh uzur, maka dia seperti orang-orang yang mendapatkan darar. Darar ini mudarat, ya, sama seperti sakit. Mudarat itu sakit atau sesuatu yang tidak bisa apa ya, darar itu bahaya sebenarnya, atau sakit atau apapun, ya. Karena di sini hadisnya itu dari Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan habbasahumul hudhur, ya, habbasahumul udhur. Sementara hadisnya Jabir habbasahumul marad. Maka hadisnya Anas ini umum, uzur nih umum bentuknya, tidak hanya sakit saja, apapun uzur syar'i yang menghalanginya. Sementara marad, sakit, itu adalah uzur syar'i yang disebutkan secara ta'yin, secara khusus. Makanya diambil istinbat oleh Syekh Salim, ya, man habasahul uzru kana qaulid darar. Orang yang tertahan oleh uzur itu seperti orang-orang yang tertahan oleh mudarat. Statusnya sama, ya, statusnya sama. Artinya tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan hukuman ketika ia meninggalkan sebuah kewajiban disebabkan karena uzur. Kemudian yang kedua, bukan hanya tidak mendapatkan hukuman, bahkan ganjarannya kalau dia sudah berniat, ganjarannya sama dengan orang yang mengerjakan. Ganjarannya sama dengan orang yang mengerjakan. Kemudian yang ketiga, faedah atau fikih hadis yang bisa diambil di sini, man sahhat niyatuhu min dhawil a'dzar wa ulid darar balagha ajrul mujahidin. Ini penjelasan seperti saya tadi. Siapa saja yang sah niatnya, artinya niatnya itu benar, niatnya itu benar lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, min dhawil a'dzar, dari orang-orang yang memiliki uzur, wa ulil darar, dan juga orang-orang yang tertahan oleh mudarat, balagha ajrul mujahidin, maka ia pun sampai ganjarannya seperti ganjaran orang-orang berjihad atau mujahidin. Ya, sama ganjarannya seperti mujahidin. Yang keempat, wa dalla al-haditsu ala si'ati rahimahu rabbul alamin wa yusrul islami
وهذه الأحكام وفوائد نطق بها الكتاب العزيز فقال عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Hadis ini menunjukkan atas luasnya rahmat Rabbul Alamin, luasnya rahmat Rabbul Alamin, yakni Allah Azza wa Jal, wa yusrul Islam, dan mudahnya Islam, dan hukum-hukum serta faidah-faidah ini sudah disebutkan dalam Kitabul Aziz. Nafaqa biha al-Kitabul Aziz, itu sebagaimana yang disebutkan dalam Kitabul Aziz, yakni Al-Quran. Faqala azza wa jal, berfirman Allah azza wa jal, la yastawi, tidak sama. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 95 ya. Ayat 95. La yastawi, tidak sama. Al-qaiduna minal mu'minin ghaira ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang-orang yang duduk dari kalangan orang-orang yang beriman ghairi ulil darar, yang dia tidak memiliki mudarat sama sekali, dengan mujahidun, dengan para mujahid, yakni dia beriman tapi dia duduk-duduk saja, tidak ada niat sekalipun untuk berangkat jihad, padahal dia tidak ada uzur sama sekali untuk berangkat jihad. Ini tidak sama dengan orang yang berangkat jihad atau para mujahidin fi sabilillah, tidak sama. Maka diambil mafhum mukhalafah dari ayat ini, bahwa berarti orang-orang yang berniat untuk berangkat, dia bukan orang yang duduk, dia hanya tertahan oleh uzur. Dia niat ingin berangkat karena dia sakit atau karena ada uzur yang lain, nggak jadi dia berangkat, tapi pengen dia berangkat. Maka orang-orang seperti ini tidak sama dengan orang-orang yang duduk dari kalangan mukminin tapi dia tidak ada niat sama sekali untuk berangkat jihad. Ya, nah, ini di antara yang menjadikan tafsir dari ayat ini adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini dalam Riyadhus Shalihin. Ya. Naam. Ikhwani fillah, azzanallahu wa iyyakum, itu beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang keempat ini. Maghrib? Udah maghrib? Belum. Baik. Sekarang hadis yang kelima. Hadis yang kelima dari Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari datang dari sahabat Abu Yazid Ma'an bin Yazid Al-Akhnas atau bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Sementara dia dan bapaknya itu sahabat, ya. Dia, bapaknya dan kakeknya ini semuanya adalah sahabat.
Al-Imam berkata, an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha فوضعها عند رجل من المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معا رواه البخاري. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum, dia yakni Abu Yazid atau Ma'an dan bapaknya Yazid serta kakeknya Al-Akhnas kulluhum sahabiyun, semuanya mereka ini sahabat, yakni sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Ma'an berkata, kana abi, konon bapakku Yazid, akhraja dananir, ia mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu biha, yang ia bersedekah dengannya, fawada'aha 'inda rajulin fil masjid, lalu ia letakkan pada seorang laki-laki di masjid. Tidak disebutkan siapa orangnya di sini. Bisa jadi dia orang yang diberikan amanah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjaga Baitul Mal di masjid. Faji'tu, lalu aku datang. Fa akhadhtuha, lalu aku mengambil dinar-dinar itu. Ya, dinar-dinar yang diberikan oleh bapaknya kepada seseorang yang ada di masjid tadi. Fa akhadhtuha, maka aku mengambilnya. Fa ataitu biha, lalu aku mendatanginya. Fa ataituhu biha, lalu ia mendatangiku, sebenarnya aku dia mendatangiku. Faqala, dan ia berkata, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, bukan kamu yang saya mau, bukan kamu yang saya tuju. Maksudnya bapaknya ketika bersedekah di masjid, ternyata yang ambil anaknya, gitu maksudnya. Bapaknya tahu kok dia yang ngambil. Didatengin sama bapaknya, demi Allah, bukan kamu yang saya tuju. Maksudnya kamu tuh anak saya, bukan kamu, sedekah ini bukan untuk kamu, gitu maksudnya. Ya. Wallahi ma iyyaka aradtu, bukan untuk kamu yang saya tuju. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kejadian ini aku adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ini ya apa kata-kata yang sangat bijak sekali. Padahal ini pertengkaran antara anak dengan bapak ini. Bapaknya kaya, anaknya miskin. Ya, bapaknya kaya, anaknya miskin. Bisa jadi seperti itu. Makanya sangat aib sangat aib sekali kalau seandainya anaknya itu numpang kekayaan pada bapaknya. Bapaknya doang yang kaya, dia mah nggak kerja apa-apa gitu ya.
Si Ma'an ini miskin, bapaknya Yazid kaya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, laka ma nawaita ya Yazid, untukmu apa yang engkau niatkan wahai Yazid, yakni bapaknya. Walaka, dan untukmu wahai Ma'an, ma akhadta ya Ma'an, apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Maksudnya apa? Yazid berniat untuk sedekah, tapi yang ngambil anaknya untuk mengambilnya. Maka anaknya ini niatnya mungkin untuk kebutuhannya. Maka masing-masing memiliki niat. Antara anak dengan bapak ini masing-masing memiliki niat. Dan niat keduanya ini akan dihitung dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, engkau sesuai dengan apa yang engkau niatkan. Ya, ini maksudnya bersedekah. Sementara engkau sesuai dengan niat mengambil harta itu. Maksudnya apa? Untuk memenuhi kebutuhan atau hanya untuk memperkaya diri? Ya, antara bapaknya Yazid dengan anaknya Ma'an. Nah, ikhwah, dari sini kita bisa mengambil juga di antara faidah bahwa ketika kita bersedekah, ya, ternyata sedekah kita salah arah atau salah sasaran, enggak tepat sasarannya. Padahal kita niatkan, umpama taruhlah kita sedekah untuk Palestina, ternyata yang ngambil bukan orang-orang untuk disedekahkan kepada Palestina. Taruhlah mungkin, maaf kata, diambil oleh para bajingan yang mengambil harta dengan cara zalim, disembunyikan. Sedekah ini enggak sampai, tapi malah dikorupsi dan lain sebagainya. Maka niat kita itu sudah sampai. Artinya niat kita untuk bersedekah yang kita tuju adalah para du'afa yang ada di Palestina, tapi ternyata yang ngambil bukan mereka, yang ngambil justru para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka tetap sedekah kita itu sah. Sedekah yang kita niatkan untuk Palestina itu sah. Adapun orang yang mengambilnya pun dia akan dihitung niatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa dia mengambil? Apakah hanya untuk mengambil, hanya untuk memperkaya diri, untuk menipu, ataukah memang untuk orang-orang yang lemah atau dia yang sangat membutuhkan? Masing-masing niatnya. Ya, makanya saat kita sedekah ternyata salah sasaran, sedekah kita tetap sah, nggak masalah. Dan jangan berkecil hati, nggak usah mengumpat juga, ya, nggak usah mengumpat. Nah, jadi ini diantara kekuatan atau pengaruh niat. Niat itu tidak mengganggu dari tujuan yang kita akan capai di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun mungkin salah sasaran, sedekah itu tidak akan membatalkan niat kita jika ternyata sedekah kita salah sasaran, karena disebabkan karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memalingkan atau menyembunyikan sedekah kita. Ya, nah ini. Jadi tidak perlu berkecil hati. Sedekah saja, niatkan untuk Allah. Adapun nanti sedekahnya dipergunakan oleh apa dari orang-orang yang menerimanya di masjid ataupun di tempat yang lain, nah ini mereka bertanggung jawab. Sedekah kita tetap sah dan akan dihitung kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maghrib. Fadhal. Man muadzin? Ntar kita. Naam. Fikih hadis yang bisa kita ambil dari hadis yang kelima ini disebutkan oleh Syekh Dr. Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Yang pertama,
fihi jawazul i'lami bil mawahibir rabbaniyati wa tahadduthi bi ni'amillah. Di dalam hadis ini bolehnya memberitahu atau mengumumkan dengan pemberian-pemberian rabbaniyah atau nikmat-nikmat rabbaniyah, dan menceritakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Bolehnya mengiklankan, memberitahukan kenikmatan rabbaniyah dan menceritakannya. Ini diambil dari perkataan Ma'an bin Yazid tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bapaknya yang kaya, dan diceritakan oleh Ma'an bahwasannya bapaknya itu bersedekah dengan beberapa dinar, ya. Ini namanya min bab tahaddutsin ni'mah, menceritakan nikmat. Namun ikhwah, ketika kita menceritakan nikmat, hendaknya lagi-lagi betul-betul dijaga hati kita, jangan sampai ada timbul di dalamnya ujub, rasa bangga diri, sombong, merendahkan manusia saat Allah memberikan nikmat kepada kita, ya. Apapun nikmat itu, prestasi, kalau di dunia kerja itu prestasi kerja, ya, dapat bonus, dapat apapun nikmat, ya. Nah, kemudian yang lainnya tidak seperti antum, prestasinya mungkin buruk dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian kita merendahkan mereka, lah, jangan. Atau kita bangga, sombong, ya, bangga, tepuk dada, besar kepala, sehingga seolah-olah tidak ada manusia yang lebih baik daripada diri kita. Naudzubillah. Naam, ini tahaddutsun ni'mah. Oleh karena itu mestinya ada qawaid atau ditulis sebuah buku atau sebuah ilmu tentang fikih tahaddutsin ni'mah. Bagaimana fikih dalam menceritakan nikmat. Satu sisi kita mengamalkan perintah Allah dalam surat apa? Ad-Duha. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Satu sisi kita menjaga diri kita dari penyakit hati, ujub atau takabur, ya, takabur, sombong dan seterusnya. Nah, ini memang beda tipis, karena ketika kita menceritakan nikmat, tentu dong ada rasa bangga dalam hati, dan dia akan mengatakan bahwa tidak ada loh orang yang lebih baik dari saya. Seperti itu bahaya, itu sangat bahaya. Satu sisi kita akan terjebak ke dalam penyakit hati, satu sisi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan nikmat. Makanya para ulama memberikan syurut, ya, syarat-syarat untuk supaya bagaimana kita ingin menceritakan nikmat kepada manusia. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa yang dimaksud dengan fa bi ni'mati rabbika fahaddits? Ya, intinya hendaknya ketika kita menceritakan nikmat Allah, luruskan niat dan selamatkan hati dari sifat takabur. Yang kedua, fikih hadis yang bisa diambil dari hadis ini, jawazut tawkil fi tawzi'is sadaqah wa
wala siyama sadaqatut tatawwu'. Bolehnya mewakilkan dalam membagi sedekah. Terlebih lagi sedekah itu adalah sedekah tatawwu'. Lianna fihi naw'un israr. Karena di dalamnya ada semacam israr. Israr itu ketersembunyian. Ya, hendaknya kita harus merahasiakan sebenarnya tentang kebaikan kita, termasuk diantaranya sedekah dirahasiakan. Tapi saat kita sedekah boleh diwakilkan. Kalau diwakilkan tentu kita sudah nggak merahasiakan lagi dong. Ya, kalau kita wakilkan kepada orang, tolong ini saya sedekah saya, tolong pegang. Berarti kan kita sudah menceritakan kepada dia, ini sedekah saya. Sudah tidak sir lagi, sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Itu maksudnya. Ya, karena dikatanya li'anna fihi naw'un israr, karena di dalamnya ada semacam kerahasiaan. Kalau ingin bersedekah itu memang sebaiknya rahasia, tapi boleh menceritakan nikmat. Ya, menceritakan nikmat boleh, tapi dalam beribadah sedekah memang sebaiknya harus rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak perlu diumumkan. Tapi ketika kita mewakilkannya tentu sudah tidak israr lagi. Ini harus dijaga. Kemudian yang ketiga, faedah atau fikih hadis yang bisa kita ambil, yajuzu al-amalu bil mutallaqat ala itlaqiha. Bolehnya beramal dengan perkara-perkara yang mutlak di atas kemutlakannya. Iya. Kemudian yang keempat, jawazut tahakum bainal abdi wal ibni, wa anna dhalika bimujarradihi la yu'addu uquqan. Bolehnya kita tahakum itu adu hukum, meminta atau mencari keadilan antara anak dengan bapak atau antara bapak dengan anak, hanya sekedar untuk mencari keadilan, datang ke hakim untuk mengadili, boleh. Dan ini tidak terhitung kedurhakaan. Ya, tidak terhitung sebagai kedurhakaan. Ya. Tapi ya ini ikhwah, harus dijaga tetap adabnya, jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Ya, dengan harta itu perhitungan. Padahal Nabi SAW bersabda apa? Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu milik bapakmu atau milik orang tuamu. Orang tua berhak mengambil harta kita meskipun tanpa izin. Justru sebaliknya, anak apabila ingin mengambil harta orang tua harus izin. Tidak sebaliknya. Orang tua bila ingin mengambil harta anak tanpa izin halal dan tidak terhitung mencuri. Tidak terhitung mencuri. Nah, ini yang diambil oleh Ma'an adalah harta bapaknya, makanya bapaknya protes. Gitu. Namun
Dilihat di sana yang dihitung adalah masing-masing niat mereka. Jadi jangan perhitungan dengan orang tua. Tapi justru ketika orang tua punya harta, kita harus hati-hati untuk mengambilnya, harus izin menggunakannya. Harta orang tua harus kita jaga. Harta kita ketika sama orang tua tidak perlu kita terlalu memperhitungkan, karena harta kita dan harta kita itu milik orang tua. Justru kalau kita hitung, apalagi terhitung orang tua ketika mengambil harta kita, dianggap mereka itu pencuri, durhaka ya, seperti itu ya, durhaka. Naam. Yang kelima, yajuzu daf'u shadaqati tatawwu' lil furu'. Bolehnya menyerahkan sedekah tatawwu' kepada anak atau kepada siapapun atau kepada keluarga. Ya, bapak kita punya saudara kita kurang mampu, kita mampu, kita sedekah kepada saudara, sah, mendapatkan ganjaran yang besar. Kita dapat dua hak di sana, hak silaturahmi dan hak sedekah. Ya, makanya yang paling tinggi ganjaran sedekah itu adalah kepada kerabat terdekat. Kemudian yang terakhir, lil mutasaddiq ajrun manawahu sawaun sadiful mustahiq amla. Orang yang bersedekah, ini yang tadi saya katakan, orang yang bersedekah tetap dia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan, meskipun tidak tepat sasaran. Meskipun tidak tepat sasaran, yakni yang mengambil itu dia tidak berhak untuk mendapatkan sedekah, maka tetap sedekah kita terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.